Jailani. Halo, halo. Abdul Qadir Jailani. Jailani. Wah, ini musisi muda yang gua kagumi juga. Amin. Makasih. Lagu-lagunya bagus. Terutama lagu yang kemarin tuh yang Tiara ya. Tiara itu. Dalam tuh. Itu British banget itu. Merinding sih dengerinnya. Serius? Iya. Makasih. Maksudnya musisi muda bisa sedalam itu bikin lagu. Karena tapi memang biasanya emang di umur seumur Dul itu memang lagi iya lagi ini apa? Lagi senang-senangnya lah. Berapi-apinya untuk menangkap momen. Ya, semua lagi ngerasain apa, bikin lagu. Iya. Bikin lagu terus pokoknya. Dul sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Aku ingat banget dulu pas Dul di rumah sakit. Oh iya, Kecelakaan. Aku datang nengokin. Iya. Dulu inget gak waktu itu? Ingat. Aku ketemu ayah juga. Terus pas yang bareng Arul bukan ya? Enggak. Beda hari ya? Iya. Pokoknya dulu waktu itu pas sempat didorong juga pakai kursi roda lah saat itu, ingat. Iya. Lagi ramai. Oh iya, ingat. Lagi media juga lagi banyak banget saat itu. Iya. Dan ya alhamdulillah Dul sehat ya. Alhamdulillah sehat. Walaupun masih ada punggung di sini. Masih ada pen di punggung. Oh, masih ada ya? Masih ada pen itu nggak harus diambil kecuali kalau ada infeksi atau aku yang mau. Cuma sampai sekarang ya belum menemu waktu buat ambil pen ini. Tapi mengganggu gerak-geriknya Dul nggak? Karena kan pasti sangat mengganggu, apalagi kalau lagi manggung kan megang strap gitar gitu. Oh iya. Jadi kalau habis manggung itu udah nggak bisa kemana-mana. Pegel itu pasti. 95% lah, hampir 100% lah. Kalau setiap aku manggung itu habis manggung kelar itu temanku kemana, aku udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bro punggung. Jadi udah kayak orang tua gitu. Jadi tapi emang Dul ini ngomongnya cuma kayak orang tua emang ya, maksudnya seleranya. Aku lihat juga. Lagumu masih ada oldiesnya lah, ada iya, nuansa oldiesnya gitu. Emang sukanya oldies soalnya. Oh iya? Iya, sukanya oldies. Seneng dengerin apa sih kalau influence apa sih sukanya? Ya, influence-nya banyak ya. John Lennon, Beatles. Terus Beatles, Queen juga. Band-band Britpop kayak Oasis, Radiohead, Blur gitu-gitu ya. Banyak banget sih. Tapi yang buat aku ngeband dulu pas awal kelas 1 SMP itu gara-gara lihat video klip Smells Like Teen Spirit. Ini dong berarti. Wah iya pas. Lagi YouTube gitu lihat video klip Smells Like Teen Spirit. Itu kayak langsung mesir Kak, langsung wah ini gua banget nih, gua harus kayak gini. Nah, abis itu langsung mau bikin band sama teman-teman, akhirnya waktu bikin band grunge di sekolahan. Sama aku biasa dulu abis sekolah itu nongkrong, ada nama tempat nongkrongnya Fansis, tongkrongan gak kelas sekolah. Tapi untungnya di situ aku ketemu teman-teman yang suka ngeband. Akhirnya di situ awal suka ngeband, bikin band grunge. Apa nama bandnya waktu itu? Backdoor Grunge. Itu kita main nggak dibayar pun nggak apa-apa, yang penting kita bisa main di pensi, di acara underground terus udah seneng banget. Jadi emang awal suka ngeband gara-gara Kurt Cobain, itu awal pertama kali. Ya, memang di era itu memang merubah. Kalian ngalamin ya era Cobain nih? Sangat ngalamin kan. Aku tuh dulu kan suka hairband ya, suka band-band heavy metal. Iya. Tiba-tiba ada Nirvana yang chordnya cuma 3 ya, tapi bisa 4 chord gitu ya. Tapi bisa berpengaruh gitu, bisa merubah ideologi bukan ya? Ideologi udah pasti, tapi selera musik orang bisa dirubah sama itu benar-benar berubah semua ya. Maksudnya ketika itu banyak hairband yang dengan full metal, full make up, glam rock ya, dengan fashion yang pokoknya yang pakai celana kulit. Tiba-tiba ada satu band yang kaosan, nggak pernah mandi, pakai celananya bolong, pakai flanel dan sebagainya. Itu keren banget sih. Merubah dunia, katanya tuh revolusi kedua ya setelah The Beatles. Iya betul. Bener. Jadi Nirvana itu revolusi
musik itu di era Nirvana menurut aku ya, karena dia benar-benar yang semua orang saat itu dikuasai dengan band-band heavy metal. Ya tau lah Guns N' Roses Guns N' Roses, Poison, terus ya Aerosmith, ada Mr. Big juga saat itu. Terus kalau hair band yang lain kayak Alias, terus apalagi ya, banyak banget. Motley Crue, ya. Terus apa lagi ya satu ya Bon Jovi kan dengan pokoknya dengan ini ya glam lah ya, mewah ya, rambutnya gondrong, celana kulit, kayak lipstick, pakai lipstick, sebagainya. Itu disindir sama Kurt Cobain akhirnya kan. Betul. Dia suka pakai pakaian cewek gitu ya. Dan akhirnya tapi ya nggak lama juga ya, akhirnya di umur nggak lama, di umur Club 27. Iya, umur 27. Akhirnya Kurt Cobain harus meninggalkan kita semua. Dunia, tapi dia meninggalkan karya yang luar biasa. Karya yang sampai sekarang tetap abadi. Bahkan aku aja sampai mungkin aku kalau nggak ada Kurt Cobain nggak ngeband, bisa dibilang gitu sih. Jadi memang Dul terinfluence banget sama Kurt Cobain. Sangat. Beatles. Awalnya aku suka sama Muse kelas 5 SD. Terus aku bilang ke ayahku, ayah, aku mau les piano dong biar kayak Matthew Bellamy biar bisa main piano. Nah terus aku lihat Wikipedia, lihat sejarahnya Muse, terus ada Muse itu ternyata tahun 94 ada tuh dia manggung di sekolah apa gitu, dan dananya kayak Kurt Cobain, blondie, gondrong, sweater, jeans belel. Terus aku lihat, oh ternyata Muse awalnya itu terinfluence oleh Nirvana, makanya kan album awalnya kan agak-agak grunge kan. Dari situ aku suka Nirvana. Terus aku suka Nirvana, aku kalau suka Nirvana, suka sesuatu suka aku lihat sejarah-sejarahnya gitu ya. Dari lihat Nirvana, akhirnya aku tahu kalau Kurt Cobain itu penggemar beratnya John Lennon. Dari situ aku suka John Lennon sampai sekarang. Jadi dan dulu tahu nggak, grunge itu adalah sebutan orang lain. Jadi bukan Kurt Cobain yang bilang dia itu grunge. Apa media? Justru media yang bilang itu adalah grunge. Jadi Kurt Cobain itu menganggap dia itu punk. Ya pernah dengar ya. Jadi Kurt Cobain juga ngefans banget sama Sex Pistols, dia suka. Ya, Pixies. Ya. Jadi media yang menyebut itu grunge. Nah, akhirnya kan dia juga sempat bikin kaos kan. Grunge is dead. Sebagainya. Jadi berawal dari Seattle Sound, akhirnya banyak band-band yang bermunculan tuh. Ada Pearl Jam, ada Alice in Chains, terus ada Soundgarden, ada apa lagi? Ada Mudhoney. Terus apa lagi? Ada Mother Love Bone. Itu kayaknya band-band Inggris juga terpengaruh ya dengan distorsi kayak Radiohead. Creep kalau nggak salah, Greenwood bilang ke produsernya dia pengen soundnya kayak Nirvana. Kalau nggak salah, bener ya? Bahkan sampai song 2-nya Blur. Ya. Itu juga kan iya, 4 chord. Iya, itu kan sebenarnya itu juga terpengaruh sama Nirvana gitu. Iya, gue rasa. Jadi memang Nirvana mempengaruhi musisi-musisi yang lain saat itu gitu. Ya bener lah. Dan kita bener juga kita bisa pas gitu ya buat Nirvana. Jadi wah berarti keren juga ya apa influence-nya Dul. Amin. Apakah itu juga karena Dul adalah seorang anak dari Ahmad Dhani? Karena Mas Ahmad Dhani itu salah satu idola saya juga. Makasih. Itu idola banget, dan album Ideologi Sikap Otak itu salah satu album yang gue suka ya. Itu grunge banget sih, dan ada pengaruh Smashing Pumpkins juga saat itu. Iya. Kalau gue lihat ya. Stone Temple juga. Iya. Itu salah satu album terbaik lah yang pernah gue denger lah, yang pernah aku denger saat itu. Apa pengaruh terbesar ayah buat Dul? Pengaruh terbesar aku rasa mungkin 80% referensi musikku dari ayahku gitu ya. Kayak aku tahu Queen dari ayahku, tahu The Beatles dari ayahku. Tahu Nirvana pun awal juga dari ayahku, cuma awalnya nggak suka gitu ya, awalnya belum ngeh gitu. Hingga akhirnya nongkrong sama teman-teman baru suka Nirvana. Nggak cuma di referensi musik doang gitu, di lifestyle juga aku ikutin gitu. Misalkan contoh gini apa? Aku lagi di rumah ayah. Terus aku lihat ayah tuh teman-temannya datang.
teman-teman geng musiknya tuh datang meeting tentang musik. Meeting tentang musik, terus aku mantengin gini. Ini ayah lagi ngapain ya? Lagi meeting musik gitu, pokoknya lagi bahas musik. Keren juga ya meeting musik gitu ya. Ya pokoknya aku nggak dengar sih mereka ngomong apa, cuma intinya mereka lagi bahas musik, soal ya industri musik lah, soal RBD, soal promosi, soal apa. Keren ya meeting musik ya. Terus gak lama setelah meeting, mereka langsung ke studio, langsung rekaman. Dan aku langsung, habis meeting rekaman, keren juga ya. Nah terus hal itu aku aplikasikan ke rumahku. Aku mengundang teman-teman geng musikku untuk meeting musik, padahal nggak tahu mau meeting apaan gitu, cuma ngikutin ayah doang gitu ya. Jadi kita meeting musik, aku punya lagu gini, aku sebenarnya tuh niru ayahku. Tapi alhamdulillah akhirnya aku juga jadi ikutan setelah meeting musik. Oke, fix ya, deal ya, ayo kita rekaman. Kita gitu loh, jadi banyak pengaruh ayah yang aku tiru gitu ya. Bahkan mungkin dari cara nulis lirik juga aku tiru. Banyak pengaruh banget. Banyak, walaupun aku nggak di label ayah, cuma pengaruhnya banyak banget. Dia perannya cukup besar juga ya di besar dalam banget. pilihan musik. Besar banget. Ini ngomongin ayah. Ayah kan influence banyak banget, sampai aku juga tahu dia itu kolektor juga. Dengan hitam, CD, kaset. Bahkan kalau aku tahu tuh lihat koleksinya ayah tuh serem lah gitu ya. Sampai yang tahun 60-an aja ada. 50, 60. Aku pernah ngobrol sama Mas Dani itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi di rumahnya. Itu kalau aku nggak pamit, itu aku nggak berhenti ngobrol. Iya, pasti gitu. Ayahku suka ngobrol. Itu bener-bener ngobrolnya hanya musik. Tidak ngobrolin politik, tidak ngobrolin apapun. Hanya musik. Nah itu nggak habis-habis. Jadi emang Mas Dani itu emang panutan aku banget. Iya, makasih. Ya kenapa aku akhirnya tahu kenapa Dewa itu lagunya bisa sebagus itu, lagunya bisa semasterpiece itu, ya karena emang referensinya Mas Dani banyak. Ya maksudnya gini, ketika orang menyela Mas Dani, kalau udah ngelihat koleksi Mas Dani ya udah akan diem. Karena emang ya dalam banget, memang sama musik tuh dalam. Ya tak kenal maka tak sayang mungkin ya. Dan baik banget, tidak seperti yang orang kira gitu Pak. Iya, emang kelihatannya doang gitu ya. Padahal kalau udah kenal kan kesannya kan kayak yang angkuh gitu ya. Tapi pas kalau orang tahu, kenal, ngobrol ya bisa, ya baik banget Mas Dani. Bercandaannya pasti ya. Bercandaan terus. Ya lucu lah gitu orangnya juga. Lucu orangnya, suka guyon. Tadi ngomongin ayah. Sekarang Bunda. Bunda kan juga komposer juga, pencipta lagu juga yang nggak kalah juga, punya hits banyak juga. Iya. Pengaruh Bunda buat besar banget ya. Aku kan tinggal sama Bunda. Aku kan tinggal sama Bunda gitu ya. Jadi even walaupun di musik, di ideologiku tentang musik, tentang bermusik itu banyak yang bertentangan sama Bunda. Cuma sebisa mungkin insya Allah hal yang aku lakuin itu harus dengan restu Bunda gitu ya. Ya contoh misalkan Bunda aku mau ngerjain ini, kalau Bunda nggak bolehin ya aku nggak gitu. Kalau Bunda bolehin ya iya. Kayak misalkan kalau lagi rekaman gitu ya. Ya mungkin karena aku orangnya dekat sama Bunda gitu. Sampai ayah bilang aku anak mama gitu kan. Emang deket banget sama Bunda. Jadi kan kalau rekaman kan ada 3 proses ya. Kalau setahu kan ada tracking, mixing, mastering, ya kan. Kalau aku tuh selalu hampir semua laguku ya yang aku rilis setelah tracking itu aku dengerin ke Bunda. Jadi pas rekamannya Bunda nggak ikut campur, tapi setelah tracking pasti aku dengerin ke Bunda. Kayak di lagu Tiara kemarin, Bunda ini udah jadi tracking, ini kurang apa? Kurang backing vokal dulu. Bunda mau nggak isiin backing vokal? Ya awalnya sempet agak nggak mau, nanti aja. Terus aku paksa, Bunda bantuin aku. Aku terus di lagu Tiara itu, Bunda tolong kalau kurang backing vokal aku dapat ide isiin yang bagian ini Bunda. Ada bagian aku mau yang kayak lagu Dewa yang kosong. Choir gitu lah. Nah terus udah Bunda dibantuin sama Bunda, malah Bunda gatel sendiri gitu. Karena Bunda udah lama nggak main musik, malah waktu proses rekaman itu terjadilah apa ya,
quality time antara anak dan ibu di bidang musik gitu ya, di musik gitu ya. Jadi kita berdua tuh bunda malah gatel gitu. Ini kurang ini dulu. Boleh nggak bunda obrak-abrik? Ya terserah bunda gitu. Jadi aku diem aja, malah bunda yang menjadi arranger backing vokalnya. Terus gak itu juga kalau ada lirik yang salah gitu ya. Kayak dulu kan aku pas bikin band Backdoor kan liriknya banyak yang suka-suka gitu kan. Terus bunda kalau liriknya gini gimana? Jangan sayang nanti gini. Oke, akhirnya aku ganti. Ya itu sih perannya besar. Jadi, banget. Bunda itu memfilter banget ya? Memfilter dan kayak apa ya? Setiap aku mau rilis single selalu dengan persetujuan bunda. Bunda ini single. Jadi ENR-nya adalah bunda ya? Iya, bisa dibilang. Ini lagunya gimana bunda? Tapi itu aku selalu lakukan setelah tracking. Lagunya gimana bunda? Kurang, menurut bunda. Lagu yang lain. Kadang nggak sempet nangis juga kadang kalau bunda kan orangnya apa adanya kan. Kalau misalkan bilang jelek ya jelek, kalau lagu bilang jelek ya jelek, bilang bagus ya bagus gitu ya. Pernah suatu hari gitu aku nangis karena dibilang suaraku jelek. Emang jelek sih, maksudnya bunda yang bilang gitu? Iya, jadi aku bilang ke bunda waktu itu curhat lah, bilang maksudnya bunda aku mau bikin mini album gitu. Kamu kalau mau bikin mini album jangan pakai suaramu, kamu duet sama vokalis lain, suaramu ya kalau kasarnya ya suaramu jelek, bla 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 bla, kamu duet sama orang lain. Akhirnya aku nggak lama ke toilet nangis aku. Jadi ya, tapi ini pernah kamu ceritain nggak kemana-mana nih soal ini? Pernah nggak saat kamu pernah sih ya. Cuma di sini lebih aku ceritain lebih detail lagi mungkin ya. Cuma ya kayak awal aku kan orangnya sedikit bisa dibilang sedikit rebel ya. Banyak ideologiku musik pembangkang lah ya, pembangkang. Iya, bukan pembangkang lah, rebel itu apa? Merontak. Ya memberontak, cuma yang bukan tapi masih dalam hal yang wajar, hal yang wajar gitu ya. Kayak misalkan kan aku kan FYI ya, aku kan sebagai Dul Jelani udah nggak di RCM dari tahun 2014, udah nggak di RCM kecuali kalau Dul ya. Kalau laki-laki itu kan founding father Ahmad Dhani gitu ya. Kalau Dul Jelani itu dari 2014 udah nggak di RCM, memang karena aku nggak mau di RCM. Cuma sementara waktu itu sempat dibantu sama bunda band grunge-ku untuk bikin mini album. Terus di situ terjadilah banyak. Eksekutif produsernya bunda saat itu. Iya, Le Musik. Tapi musikku kan idealis banget, distorsi, teriak-teriak doang gitu ya. Hingga akhirnya bunda mungkin kesel sama aku karena aku ngebangkang mulu gitu. Dulu kamu kalau bikin musik kayak gini, nggak gitu bunda, suka-suka aku dong. Pokoknya bangkang terus hingga akhirnya, udah deh kalau gitu kamu jalan sendiri. Akhirnya aku keluar dari label bunda. Aku keluar dari label bunda. Kamu kalau kamu mau bermusik pakai caramu sendiri, kamu mending jalan sendiri ya sana. Kamu ketemu label-label, ketemu produser-produser top biar kamu tahu gimana rasanya berjuang dari nol gitu ya. Aku sempet down gitu awalnya. Kok gini sih, aku nggak dibantuin sih. Cuma akhirnya aku sempet tuh nawarin ke laguku pertama tuh ke Pelangi Records, Pak Iwan Sastra ya. Cuma dulu aku masih aku maunya full album. Yang diterima cuma satu lagu, judulnya Burung Gereja, aku nggak mau. Terus sempet ke My Music. Udah hampir dulu tuh ya. Di lagu Burung Gereja juga, cuma aku maunya full album. Cuma yang aku nggak suka, dulu nanti ini ya, stylenya dirubah ya. Nanti dulu main sinetron ya, kok jadi main sinetron, aku maunya jadi musisi gitu ya. Akhirnya sempet. Itu yang di label apa tuh saat itu? Itu My Music. My Music. Mungkin kalau aku dulu nurut-nurut aja bisa sign gitu ya. Terus aku juga nawarin ke The Majors. The Majors. Jadi dulu sebelum aku solo kan aku punya band gitu. Aku punya full album gitu ya. Itu Backdoor itu ya? Iya, Backdoor sebelum aku bersolo karir. Isinya tuh bisa dibilang 50% yang emang aku bikin pop gitu ya. Emang tujuannya untuk orientasinya untuk dijual gitu ya. Tapi 50% orientasinya suka-suka aku gitu ya. Aku gabungin psychedelic, grunge, aku eksperimen lah. Terus aku tawarin ke The Majors. The Majors dengerin laguku yang judulnya Cakrawala, ada kan Cakrawala. Itu mereka kalau nggak salah Mas David Arigan tuh udah mau ambil kontrak. Udah mau ambil kontrak,
mau sign, tapi aku bilang, tapi aku punya single dari sudut pandangku, aku punya hit single dari aku, coba di setel. Aku setel laguku yang pop. The Managers malah nggak mau. The Managers malah kebalikan dari label-label mainstream, mereka maunya yang musik-musik yang idealis gitu ya. Akhirnya ya kelimpungan juga ya, ditolak label sana sini. Udah akhirnya aku jalan sendiri aja deh. Tapi akhirnya singkat cerita sampai sekarang gitu, awalnya aku sempat kecewa karena Bunda, aku gak dibantuin Bunda ya. Tapi akhirnya di titik sekarang ini aku berterima kasih malah. Mungkin kalau aku masih di label Bunda, mungkin aku masih manja gitu ya. Aku nggak tahu bagaimana skema bisnis industri musik itu gimana. Sebelum aku keluar dari label Bunda, aku nggak tahu itu cara dealing sama klien. Karena aku sekarang label sendiri kan. Jadi kalau apapun itu ya aku as a labelnya. Jadi aku merasa sangat-sangat bersyukur banget. Jadi ya sedikit demi sedikit merasa kayak kuliah tentang industri musik gitu ya, walaupun belum pintar-pintar banget, tapi aku tahu gitu ada namanya produksi itu kayak gini, ada namanya marketing promotion kayak gini, ada yang namanya surat perjanjian kerjasama, ada yang namanya legal, ada yang namanya publishing music, jadi aku alhamdulillah ada royalty, ada kekayaan intelektual. Jadi aku benar-benar bersyukur dan sekarang terima kasih banget sama Bunda. Wah, hebat ya. Aku umur kamu tuh, dulu aku tuh nggak pernah baca kontrak. Serius, aku udah sign aja udah. Jadi udah bikin lagu, tapi kamu hebat di umur segini udah ngerti, udah paham industri, dan memang di era sekarang memang hampir semua musisi itu tidak boleh yang namanya nggak ngerti atau paham atau tidak paham dengan isi kontraknya. Iya, betul sekali. Yang menyelamatkan musik itu sendiri adalah si musisi itu sendiri. Yang dengan musiknya adalah musisi itu sendiri. Jadi dulu sudah di jalan yang benar. Amin. Sudah di jalan yang benar. Mudah-mudahan bisa apa yang Dul buat itu bisa sesuai dengan apa yang Dul ingin. Amin. Dul, tadi dengar cerita Bunda itu detail orangnya berarti ya, sangat detail banget. Aku ini pertanyaan orang awam, pertanyaan seseorang penikmat musik fansnya Dewa. Ya. Apakah saat lagu-lagu Dewa yang bagus itu yang jutaan kopi gitu, kan saat itu didampingi sama Bunda, ayah didampingi sama Bunda, berpengaruh nggak? Karena jujur aku ingat banget tuh lagu yang aku langsung jatuh cinta kepada Kasih Cinta. Itu kan ada backing vokalnya Bunda kan? Iya. Itu kan kuat banget ya. Terus backingnya keren banget. Kalau pandangan dulu sebagai seorang anak, ada pengaruh nggak saat itu? Aku rasa dari pengalamanku pribadi sama Bunda ya, sering ya kayak lagi rekaman tiba-tiba Bunda nongkrong, gak enak nongkrong ini. Dan Bunda juga secara pribadi cerita ke aku bahwa Bunda tuh ternyata dulu sering ngeritik musik Dewa. Iya, kalau dibilang gak enak, kurang gini. Jadi aku rasa Ahmad Dhani sama Estianti tuh pada zamannya itu sweet couple, musisi yang sweet couple gitu ya. Saling melengkapi. Dan ada satu lirik yang dibuat sama Bundaku. Itu aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Itu liriknya yang buat Bundaku. Aku bisa. Jadi nggak tahu, singkat cerita Bunda, aku juga lupa cerita detailnya. Itu beneran ciptaan, maksudnya liriknya ciptaan Bunda. Berarti ada tulisannya tuh ciptaan? Nggak tahu, kurang tahu sih. Cuma Bunda ceritanya itu lirik itu ayah ngambil dari Bunda, itu Bunda lagi ngomong, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Akhirnya sama ayahku dibuatin lagu liriknya dari Bunda itu. Itu kan racun banget ya. Iya. Dan aku rasa aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Jadi itu muncul dari mulutnya Bunda saat itu. Wow. Iya, setahu aku dari mulutnya Bunda, yang cetak aku langsung Bunda gitu ya. Jadi aku sih percaya gitu ya, dan
aku rasa lagu kayak lagu Cukup Siti Nurbaya itu kan juga lagu ayahku kepada mertuanya gitu kan, kepada kakek nenekku. Jadi aku rasa ya musik Dewa bagus ya, karena ya bukannya sombong ya maksudnya, ya karena ada sosok Maya Estianty yang juga produser musik gitu. Itu ya. emang dua-duanya jenius tuh ya. Menurutku sih iya. Ini jenius. Iya. Waduh. Menurutku sih iya. Gila sih, tapi emang di era itu, terutama setelah album ada Pandawa 5, ada Terbaik, terus ada satu album yang Pandawa 5 yang ada lagu Kirana apa ya? Pandawa 5. Ya? Itu gila banget. Salah satu sih. album keren sih, yang ada kamu salah satunya kan? Kamu satunya. Itu Aspirasi album. Putih. Dan itu udah terpengaruh, ada grunge juga loh chordnya. Iya. Ya? Mulai. Album awal kan heavy metal banget tuh. Iya, habis itu kan amat band kan. Habis itu kan Dewa Vakum. Ya. Terus masuk ke fase bintang 5 itu. Iya. Itu pecah sih, maksudnya ada album itu ya, Indonesia tuh bersyukurlah ada satu band yang membuat karya seperti itu. Dan ya salut banget, dan pasti nurun lah. Amin. Berarti emang peran Bunda saat itu ada peran juga ya kalau di lagu-lagu aku rasa dari pengalamanku sama Bunda ya, kayak aku lagi buat lagu, kadang-kadang lagi main piano, aku lagi nyari nada, jangan gitu dulu, gini. Kayaknya sih ada perannya, kayaknya mungkin kalau dulu ayahku lagi bikin lagu gak enak dan gini aja, mungkin gitu. Mungkin salah satunya ya dari kayak lirik aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Aku rasa sih ada. Itu keren sih. Oke, tadi kita udah ngobrolin pengaruh orang tuanya. Hal paling berat apa yang pernah Dul alami sepanjang hidupnya dulu? Paling berat yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain. Paling berat apa ya? Yang ngebekas. Lu nggak ada sih, kayaknya lupa. Gak ada. Ya ada pun yang paling ya pas kecelakaan itu, cuma maaf nggak bisa bahas trauma. Trauma soalnya. Nggak masalah. Oke. Setiap orang pasti punya masalah, punya hal yang berat. Bagaimana dulu bisa bangkit dari naik masalah itu? Kalau aku curhat sama Bunda itu udah pasti ya, curhat sama Bunda. Emang aku nih anaknya bisa dibilang anak mama banget, bisa dibilang ya. Curhat sama Bunda itu kadang lihat Bunda senyum aja tuh udah memotivasi aku untuk bangkit gitu ya. Kadang-kadang ya nggak Bunda juga, ayah juga. Kadang-kadang kan butuh sudut pandang cowok juga gitu kan. Kadang-kadang ke ayah juga gitu kan, dan aku lihat kan ayah selalu bersikap tegar dimanapun gitu ya. Dan akhirnya banyak juga quotes dari ayah gitu yang jadi pedoman hidupku gitu ya. Aku rasa sih keluarga, kakak Al, kakak El itu selalu, kalau aku lagi down terus selalu ada, aku selalu curhat ke kakak Al, kakak El apa adanya. Terus palingnya teman-teman dekat, teman-teman band kayak misalkan aku lagi galau gitu. Misalkan aku lagi galau, itu pasti teman-teman bandku yang tahu. Dul, kenapa Dul? Pasti teman-teman band, dan langsung disamperin, dan biasanya langsung ngejam, jadi lupa sama masalah. Dan alhamdulillah ada beberapa yang jadi lagu. Ya selain itu keluarga pasti lah ya, teman juga pasti. Selain itu apa ya? Baca buku sih palingnya. Baca buku motivasi. Kayak aku kan suka kepo sama perasaanku sendiri gitu ya. Apa sih yang buat aku galau, apa sih yang buat aku resah, apa sih yang kalau aku down gitu ya. Sehingga kalau aku baca buku itu banyak menemukan kata-kata yang mewakilkan perasaanku itu. Paling itu sih. Kamu masih suka baca buku berarti ya? Masih suka ya? Suka, karena kan dulu aku cerita pas aku kelas 3 SMA ada perundingan tuh. Ada perundingan, dulu kuliah apa enggak, kayaknya semua orang pasti ngalamin ya, kelas 3 SMA ya. Bundaku bilang gitu ya,
Aku bilang ke bunda aku mau fokus di musik gitu, aku mau fokus di musik. Itu kelas 3 SMA. Terus bunda bilang, ya udah kalau kamu mau fokus di musik, kamu jangan bandel sekolah, kamu harus tanggung jawab sekolah, kamu harus selesaiin semua tugasmu. Karena aku bandel di sekolah, aku jarang ngerjain tugas. Oke, aku kerjain semua tugasku. Aku kerjain semua tugasku. Akhirnya pokoknya, dan jangan terima job dulu ya, fokus di UN dulu ya. Oke. Tapi abis ini aku langsung main musik ya. Abis lulus SMA, oke. Akhirnya aku penuhin titah dari bunda itu. Akhirnya aku diskusi juga ke ayah. Aku kuliah atau enggak ya? Kamu mau jadi apa dulu? Aku mau jadi main musik, kayak mau main musik gitu ya. Terus pesan ayah tuh aku ingat banget. Ya ayah sih terserah kamu, cuma pesan ayah kalau mau main musik jangan setengah-setengah, harus 100%. Kalau mau kuliah pun juga harus 100%. Gitu ya. Karena mungkin dulu ayahku kan sempat kuliah di Universitas Pancasila ya, hukum ya. Dulu terus mungkin karena alhamdulillah dewa naik jadi putus kuliah gitu ya. Jadi ayahku mesen ke aku, kalau kamu mau main di musik harus 100%, jangan kamu lulus SMA terus kamu cuma main-main doang, nggak harus serius di musik. Dan kalau kamu nggak mau kuliah ada bukan resiko apa ya, harus sering banyak baca buku. Itu ayahku yang ngomong ke aku. Terus aku tanya, buku apa ayah? Ya buku apa aja yang kamu suka gitu ya. Dan kebetulan waktu itu aku lagi suka sama puisi. Aku suka puisi karena Jim Morrison. Iya kan, aku suka Jim Morrison, terus dia kan suka berpuisi kalau lagi manggung gitu kan. Dari situ aku lihat ke buku-bukunya ayahku, bukan ke buku-bukunya. Jadi ayahku tuh ada rak buku tuh yang masih dibaca, ada yang udah simpanan lama gitu ya. Aku pergi yang simpanan lama, terus ada buku-buku Khalil Gibran gitu. Ada Jalaluddin Rumi, ada banyak penyair lah. Jalaluddin Rahmat, terus banyak. Terus aku lihat satu buku Sang Musafir itu kelas 3 SMA. Habis itu aku suka baca itu. Akhirnya aku suka baca buku sastra gitu ya. Terus juga ada, sebenarnya baca buku sih lebih ke pelampiasan. Dan dulu ada satu ya bisa dibilang satu fase yang membuat aku sedih ya. Terus aku melampiaskan ke musik itu nggak puas gitu ya. Aku melampiaskan ke bersyair ataupun nulis tuh nggak puas, hingga akhirnya aku mendapatkan teman yang baik, yaitu buku gitu sih. Dari situ aku mulai suka baca buku sampai sekarang gitu. Gitu. Kita tadi udah ngomongin soal pengaruh orang tua, terus referensi, influence, soal percintaan. Nah, itu kenapa bisa? Dulu sekarang punya pacar ya? Enggak ada. Itu kenapa sampai bikin lagu Tiara itu gimana? Ya kan waktu itu ditodong, disuruh bikin lagu. Emang suka beneran atau? Enggak lah. Kagum iya, karena aku lihat Tiara itu dia punya potensi yang besar untuk membangkitkan industri musik, untuk mewarnai dan membangkitkan industri musik Indonesia di generasiku ya. Jadi kan waktu itu aku disuruh bikin lagu spontan tentang Tiara gitu ya. Ya aku bikin aja, aku puji-puji gitu ya. Maksud aku jelek-jelekin kan nggak asik kan. Akhirnya ya aku puji-puji dan tiba-tiba banyak yang suka. Alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang cover, banyak yang minta rilis. Akhirnya nanggung banget deh kalau aku nggak rilis. Akhirnya aku rilis aja dengan judul, tadinya nggak Tiara, cuma Bang Pai. Aku produser Bang Pai. Dan Bang Pai juga mungkin ngikutin ceritaku waktu itu ya. Dul, judulnya nggak usah diganti, Tiara aja. Ya udah Bang, gue Nah, ayahku pesen nama aku. Dul, kamu kalau jadi anak band harus manut sama produser. Jadi ya ada Bang, selalu Bang, gue manut sama lu Bang. Jadi ya akhirnya itu tercipta lagu Tiara gitu ya. Tapi dalam dulu tuh. Itu kayak bukan kayak lu apa ya, emang dari dalam hati gitu. Karena kerasa loh. Ya apa ya? Apa saat itu lagi mikirin apa, maksudnya? Kok tiba-tiba spontan. Terus bikin liriknya kan nggak mungkin kalau lu nggak ada. Mungkin gini, aku tuh pingin orang yang dengar laguku tuh kayak seakan-akan baca novelnya Khalil Gibran. Seakan-akan kalau aku baca novel Khalil Gibran tuh kayaknya sedih gitu kan. Kayaknya menyayat gitu. Nah, aku pengen bikin sesuatu lagu yang kalau orang denger tuh kayak menikmati film drama, kayak bisa masuk ke ceritanya gitu ya.
dan aku pun juga harus masuk ke ceritanya gitu ya. Jadi kan sebagai seniman aku harus masuk ke ceritanya gitu ya. Dan aku waktu itu banyak baca buku, sampai take vokal tuh 3 kali loh. Iya, 3 kali ganti lirik. Jadi waktu lirik pertama kan ngasal tuh aku buat di Idol. Enggak apa ya nyebut merek sini. Apa Bang? Bebas. Di Idol aku tulis lirik ngasal. Ya, karena memang Spontan. Terus yang kedua itu aku baca-baca buku-buku lamaku yang Laila Majnun, Sayap-Sayap Patah, Romeo and Juliet, terus banyak lah. Aku comot-comot. Hingga akhirnya udah take vokal, udah dikirim ke Bang Pai. Tapi ya tahu kan kalau seniman tuh kok belum serak. Nada sama liriknya ini belum serak, ini belum. Aku masih resah gitu. Ini belum ngeblend dan ini kalau orang denger pasti belum baper gitu loh. Akhirnya aku sebagai seniman, aku rasa kayak main film aja sih. Aku harus masuk ke ceritaku gitu ya. Akhirnya abis take vokal itu besokannya aku ketemu Tiara di acara, ada salah satu acara TV, dan di situ aku bener-bener aku tangkap momennya, aku resapi momennya gitu ya. Terus aku nyapa Tiara senyum ke aku, makanya di situ ada lirik, di senyummu kutemukan satu-satunya kecantikan yang murni, gitu ya. Itu kelopak tuh kalau cewek gitu. Iya ya. Nah akhirnya Tiara gimana abis dengerin lagu itu? Ya seneng dia seneng lah pasti. Terus aku abis ketemu Tiara itu aku kayak dapat, kalau Facebook tuh mungkin ya, itu kayak notif tuh banyak banget tuh, ting ting ting, kalau nggak WhatsApp lah, di otakku banyak banget, ting 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 ting, dapat ilham yang bagus gitu ya, wah aku kayaknya bisa nih. Terus abis acara itu aku humming pas di jalan gitu ya, pas mau pulang kan aku pas mau masuk mobil, tiba-tiba ada yang nyanyi sendiri di otakku, melayang jauh, lagu siapa sih melayang jauh. Akhirnya aku pulang, asik juga ya, melayang jauh menjadi debu cinta. Di mobil tuh aku humming terus gitu ya. Terus sampai nyampe rumah tuh aku bilang, guys ini aku lagi dapat ilham yang bagus banget, tolong jangan ganggu aku mau sendiri dulu. Aku dapat ibaratkan seakan sutradara gitu ya. Aku dapat naskah yang bagus ini pasti orang denger baper semuanya. Aku tulis liriknya itu ya. Aku kira bakal susah, ternyata 10 menit langsung jadi semuanya. 10 menit. Terus dan setelah lu ketemu sama Tiara ya? Emang harus ketemu Tiara dulu agar nemuin lirik yang pas gitu ya. Jadi ya aku rasa akhirnya banyak yang baper sama lagu itu. Banyak yang seneng, banyak yang suka sama lagu itu deh. Ya aku rasa peranku sebagai sutradara di laguku ini berhasil. Aku merasa itu aja, dan sekarang aku udah keluar dari seni peran itu gitu ya. Jadi nggak dilanjutin? Nggak dilanjutin lah. Ngapain? Mau tau aja lu kenapa nggak lanjutin? Ya gitulah. Ya kalau jodoh kan nggak kemana ya. Apa? Kalau jodoh kan nggak kemana ya. Ya nggak? Ya aja dah. Oke, kita tadi kan kita udah foto. Ya. Banyak yang nanya juga ternyata. Oke, sambil nanya tadi. Ya. Berarti sekarang ini ya nggak percintaan gimana? Lagi freelance. Sedang mencari berarti ya? Atau enggak juga. Aja? Emang nggak mikirin asmara gitu ya. Karena dari nenekku gitu bunda aku juga bilang banyak tuh, ngapain sih pacaran, nanti aja fokus dulu di karir musik gitu ya. Dan aku juga emang orangnya nggak suka terikat gitu ya. Jadi ya freelance aja lah. Freelance ya? Berarti masih membuka hati untuk siapapun yang cocok ya? Masih dong, masih. Oke, ini kita coba cari 3 pertanyaan. Tapi ini ada yang mengganggu nih, bukan mengganggu. Sebenarnya ini satu hal yang cukup mengganggu mata, tapi ini bagus. Ini dari legenda sepak bola Indonesia, salah satu. Tapi masih main di Liga Indonesia.
Sekarang main di Persita Tangerang. Tapi dia pernah main di Persebaya pernah, main di Arema pernah, Makassar pernah, main di Persija pernah. Wih, legend. Main di mana lagi ya? Kemarin sempat di Sriwijaya juga pernah. Itu kalau di main Inggris kayak siapa ya? Ada nggak gitu ya Inggrisnya? Tapi nggak ada yang sebanyak itu sih. Gak ada. Ini 14 legend berat ini. Ini 14 klub. Legend. Namanya Hamka Hamzah. Oh tahu. Back Timnas kan? Timnas juga. Iya, dulu. Tahu. Makasih Mas Hamka Hamzah. Aku ngefans. Ya, harus diajak collab nih. Nih pas nih sama-sama suka klub sepak bola Indonesia atau berarti kalau klub luar suka apa? MU. Sama kita. Tos Corona. Tos Corona. Iya. MU. Walaupun sekarang sedang berjuang lagi jadi klub yang iya. Tapi kemarin terakhir menang terus ya? Menang terus. Unbeaten kan berapa game tuh? 11 ya. Bruno Fernandes. Gue yakin sih bisa 4 besar sih. Dan pasti ada piala tahun ini kan, masih ada FA sama Iya. Europa League. Ya. Nah, ini kan suka klub sepak bola Indonesia. Sukanya kan Persebaya. Kenapa suka Persebaya? Aku Jackmania sama. Ini lucu ceritanya ini ya. Ini udah banyak yang tahu ceritanya, cuma nggak bakal cerita lagi. Jadi suatu hari itu gua lagi punya gebetan lah. Punya gebetan. Ya deket banget, gitu. Akhirnya diambil sama pemain Persija. Kalau tahu diem aja lu udah. Bentar. Udah nggak usah dibahas, pokoknya gitu. Awalnya gue Persija. Oh tahu gue. Awalnya gue Persija, jadi gue punya teman namanya Andika, dia Jackmania banget gitu ya. Awalnya kamu suka Persija? Awalnya. Jadi aku punya teman namanya Andika gitu ya. Dia tuh Jackmania sejati lah. Jadi kalau misalkan Persija lagi nonton tuh disuruh kalau lagi main disuruh. Oh ini fakta yang unik. Fakta yang unik dan tidak pernah terungkap ini. Oke. Jadi kalau Persija lagi main itu kayak dicekokin nonton gitu ya. Nonton Persija, tapi nggak ada jiwanya gitu. Maksudnya ini nonton aja gitu, cuma berusaha untuk menyukai sepak bola Indonesia, menghargai gitu ya. Terus sampai dicekokin juga, Lu kalau jadi supporter tuh stylenya harus pakai casual dulu, harus pakai merek ini jaketnya. Pokoknya ada teman gue namanya Andika itu ya. Hingga akhirnya singkat cerita gebetan gue itu diambil sama pemain Persija. Akhirnya gue inisial enggak usah. Ceweknya aja. Enggak usah. Pasti udah pada tahu, enggak usah lah. Entar, tahu salah misalnya. Enggak usah. Siapa? Ternyata kalian bisa kepo juga ya. Terus akhirnya dari situ. Oh, tahu. Enggak usah ya. Rahasia. Oke, terus akhirnya dari situ gue punya rasa ya namanya gebetan diambil. Marah akhirnya kan. Akhirnya gue pindah klub. Jadi itu alasannya ternyata ya. Oke. Akhirnya gue pindah klub. Yang kebetulan waktu itu aku diundang ke Gelora Bung Tomo untuk jadi untuk nyanyi di Gelora Bung Tomo. Dan emang kebetulan kan aku orangnya ini kan sangat-sangat nggak Jakarta orangnya. Dari logatku, dari inner circleku, timku semuanya orang Surabaya. Budayanya udah kebiasaan Surabaya gitu ya. Kayak ya kalau ke Surabaya aku merasa pulang kampung, dan bahasa Surabaya itu selalu membuat aku merasa seakan-akan aku tuh lagi di rumah gitu ya. Dan dari situ pas aku nyanyi itu di depan banyak Persebaya, gila, bonek keren banget. Sampai nangis aku, maksudnya merasa terhormat bisa nyanyi di depan banyak fans bonek, dan fans boneknya menghargai aku gitu ya. Menghargai aku nyanyi, mereka tetap melihat ini bonek, gua jadi bonek mulai sekarang gitu. Jadi gitulah ceritanya dari situ ya. Iya, tapi tetap kita kan dan dari situ beda. Dulu kalau nonton Persija itu golin, sekarang nggak setiap Persebaya main tuh kalau kosong pasti nonton, dan kalau Persebaya golin pasti gue jingkrak. Sama halnya kayak gue nonton MU golin lah. Jadi ada emosi jiwa gitu loh emang dapat lah ya. Akhirnya gue dapet klub bola
yang gua suka gitu ya. Kayak dulu kan aku awalnya juga bukan MU, awalnya Milan karena Gattuso. Semenjak aku lihat reka ulangnya Paul Scholes nggolin ke Barca 1-0 itu pagi-pagi aku MU sekarang kayak gitu lah. Ya, berarti kan kita masing-masing mewakili apa klub kesukaan. Iya. Jadi sebenarnya kita juga bisa jadi apa ya? Jadi corong perdamaian. Iya, banyak temanku, saudaraku kan banyak orang Garut ya, Persib damai-damai aja gitu ya. Sorry Persib apa? Temanku banyak lah Arema gitu ya, yang kalau ngomong udah, oh Isam, gitu, udah balik-balik, damai-damai aja gitu ya, nggak ada permusuhan. Kalau nonton TV bareng ya damai-damai aja, nonton bola bareng damai-damai aja gitu ya, emang itu kan it's only bola gitu kan. Oke, sudah terjawab tadi ya. Kenapa dulu jadi bonek ya? Masih ada 2 lagi berarti? Oh, ini ada yang nanya, mau titip pertanyaan milih MU atau Liverpool? Udah jelas lah. Liverpool ini ya, sabar ya fansnya ya. Iya. 30 tahun. Tapi sekarang mereka menerima ini panennya lah. Tapi ya mereka oke juara, tapi kan di tengah masa pandemi gini kan ya iya kurang maksimal sih ya kalau penontonnya nggak ada. Iya. Jadi apa ya, mungkin alam tidak merestui kali ya. Mungkin. Kok kalau kata orang-orang tuh, kata fans MU menangnya giveaway. Oke. Ini ada yang nanya, tumben Bang Dul Jalani nggak pakai Stone Island, pakai rap hari ini. Rap hari ini. Merek-merek luar nggak? Dalam negeri. Oke, ini bagus nih. Gumiais. Gimana Dul bisa keluar dari bayang-bayang sosok ayahnya yang legend banget? Karena sejauh ini karya-karya lagunya Dul itu beda dengan Dewa. Ini menurut aku rasa netizen ya? Aku rasa ini ya, apa ya, ada satu momen gitu ya, ada satu momen, ini cerita aja gitu ya, ada satu momen dimana waktu itu aku lagi ikut tour sama Dewa Bintang 5, aku alhamdulillah ikut yang Bintang 5 itu kan. Tadinya aku ada mau ngasih laguku judulnya Burung Gereja ke Dewa, Dewa 19, dan alhamdulillah Om Once udah mau, ayahku ya udah oke, Om Mandra pun juga udah oke. Tinggal rekaman aja. Terus aku main. Jadi kalau Bintang 5 tour itu konsepnya 12 lagu pertama aku yang main. Pas track Bintang 5 baru ayahku main. Nah, habis aku main sama ayahku. Aku udah tugasku udah selesai gitu ya. Akhirnya aku ke belakang, ke backstage sendirian sambil ngerokok gitu ya, sendirian. Terus ya merenung tiba-tiba gitu ya, kalau aku kasih lagu ke Dewa, aku nggak bakal bisa lepas dari bayang-bayang Dewa atau bayang-bayang orang tuaku gitu ya, karena aku punya mimpi, aku mau buat legasiku sendiri gitu ya, ingin buat warisanku sendiri, musikku sendiri gitu ya. Jadi aku rasa ya itu sih, aku pengen buat legasiku sendiri, dan sampai sekarang pun nggak ada gitu musikku yang dibantuin sama ayah gitu ya. Nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi emang pengen bener-bener lepas dari bayang-bayang orang tua gitu. Emang dari awal aku ngeband Backdoor itu, yang aku kelas umur 13 itu aku nggak mau ikut RCM ya, tujuannya emang itu, aku nggak mau dibayang-bayang RCM, aku mau berkarya dengan caraku sendiri, dengan warnaku sendiri. Kalau misalkan sama di RCM kan pasti diatur-atur kan, musiknya harus gini, aransemennya apalagi khas banget kan, dedak. Nah aku nggak mau, aku pengen buat khasku sendiri gitu ya. Makanya kayak di laguku banyak sentuhan klasik, itu kan di Dewa jarang banget kan, di Dewa jarang banget. Jadi ya aku rasa itu konsisten untuk belajar mandiri dalam bermusik. Itu sih paling sih, tanpa bantuan orang tua, kecuali kalau nanya atau sharing gitu ya. Kayak sekarang aja aku label jalan sendiri gitu ya, jadi
misalkan alhamdulillah abis dapat uang dari TV gitu ya, berapa sekian juta, itu aku tabung buat produksi rekaman, video klip, walaupun dana promosinya masih belum banyak gitu ya. Jadi ya, tapi aku cinta dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku nggak ngerasa itu beban gitu ya. Sampai ada jiwa muda kan, biasanya kalau orang masih muda itu kan pengennya foya-foya, belanja barang-barang branded. Dan aku bukan nggak bisa ya, bahasanya apa ya, nggak mau, karena aku mau uang yang aku punya aku puter untuk buat musikku sendiri, dengan caraku sendiri, dengan jenis ideologiku sendiri. Ya mungkin itu ya jawabannya, belajar untuk mandiri. Tapi mungkin suatu saat ada, kalau misalkan hijrah musik kan itu namanya apa ya, perjalanan musik ya, hijrah musik udah, ini kayaknya udah insya Allah udah sukses gitu ya. Pingin banget sebenarnya sih kolaborasi sama Ayah. Cuma I think not now gitu ya. Karena aku masih pengen dengan ideologiku sendiri gitu. Jadi aku rasa itu sih, konsisten belajar bermusik, mandiri dalam bermusik kayaknya. Wah, ini memang dulu ini memang udah punya pemikiran yang beda dari anak-anak muda yang lain ya. Ketika banyak orang yang pengen diurusin sama orang lain, tapi dulu malah pengen mandiri gitu. Karena emang nggak kuliah kan. Jadi sama aku juga kuliah. Jadi pengen belajar, learning by doing aja. Ini malah ada yang nanya, dulu glowing banget skincare-nya apa? Alah, skincare lagi. Enggak pakai. Oke. Ini ada yang nanya nih, Liando_jazz. Wih, anak jazz kayaknya. Tapi ini JES bukan? Oh, JES, kirain jazz. Apakah dulu siap terbebani menjadi panutan para fans? Apa? Apakah dulu siap terbebani menjadi panutan para fans? Karena dilihat-lihat fans dulu sekarang sangat militan. Beberapa sangat ingin meniru gaya, sikap hingga sifat. Bukankah itu resiko memiliki fans yang fanatik dulu? Lalu bagaimana seorang dulu mengambil sikap untuk hal tersebut? Ini fans nih. Pertanyaannya berat juga. Aku rasa aku insya Allah selalu menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi sehari-harinya ya. Maksudnya hari berikutnya aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik gitu ya. Dan menjadi panutan itu kan, nggak tahu kalian mungkin pernah ngerasain kan, lebih duluan daripada aku kan. Cuma ya kadang-kadang ya ngerasa juga kok aku jadi panutan gitu. Maksudnya kadang-kadang ya ada perasaan seneng juga, kadang-kadang seneng gitu ya. Wih, aku ada yang suka ya sama kayak aku, sampai fashionnya ditiru. Cuma kadang-kadang juga kok aku jadi panutan, harusnya kan yang jadi panutan kan Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi. Karena kan ini ya, apa ya, aku kan maksudnya manusia biasa yang juga punya banyak aib gitu kan, gitu ya. Jadi ya jadi ngerasa ini nggak sih, maksudnya lo jadi dulu lebih hati-hati lagi dalam bersikap dan sebagainya. Ya, itu betul banget. Jadi ya harus lebih ngerem dalam posting di media sosial gitu ya. Kayak insya Allah gitu ya, misalkan kalau misalkan emang aku jadi panutan gitu ya, salah satu hal yang aku perjuangkan adalah I'm as a Muslim gitu ya, as a musisi Muslim. Insya Allah aku nggak akan membuat karya yang keluar dari ideologi Islam. Contohnya pamer aurat. Insya Allah aku nggak bakal bikin video klip yang menunjukkan aurat, atau misalkan bikin video klip yang ria, yang maksudnya pamer mobil, pamer harta gitu. Yang aku tahu di agama itu nggak baik gitu ya, pamer gitu ya. Jadi ya paling jawabannya itu ya, sebisa mungkin kalau misalkan emang ada yang merasa bahwa aku adalah panutanmu, ya insya Allah aku akan
selalu menjaga nilai-nilai kebaikan dalam karyaku, dalam apapun yang aku lakukan. Itu harus aku jaga dengan sebaik-baiknya, paling itu sih. Dulu ini umur belum 20 tahun loh. Tapi ngomongnya udah kayak umur 40 tahun. Karena kebanyakan nongkrong sama orang yang ber 40 tahun. Keren. Oke, terima kasih Dul. Makasih kembali. Kayaknya aku mau nyanyi lagu itu deh, Tiara. Boleh gak? Ada gitar. Tiara, sejak pertama kita bertemu, kau tebarkan rindu dalam kalbu, membuatku memikirkan kamu. Melayang jauh menjadi debu cintamu yang selalu ku rindu. Karena ku jatuh hati padamu, Tiara, kaulah mutiara. Terima kasih.